Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmas Mumas Armilah, NPM 204022575, Prodi B1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan. Dengan mata kuliah saya Bahasa Indonesia dan dosen pengampu saya Solihuddin Anam, SPD, MSI. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia. Berikut ini merupakan kerangka struktur dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis-jenis, yang ketiga ada ciri-ciri, yang keempat ada ruang lingkup, serta yang kelima ada kesimpulan. Pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Kita menemukan beragam tanda yang digunakan membedakan arti sekaligus lukisan atas bahasa lisan. Tanda-tanda tersebut berguna untuk menggambarkan perhentian antara perhentian akhir, tekanan, pertanyaan, pernyataan, dan perihal lainnya yang mewakili ragam lisan. Jenis-jenis ejaan ada 3. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, ada ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Yang ketiga, ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ciri-ciri ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Adapun ciri-ciri dari ejaan ini antara lain yang pertama, huruf U ditulis menjadi huruf OE. Huruf K ditulis dengan tanda baca petik 1 pada akhir kata. Misalnya Bapak. Yang kedua, kata ulang diberi angka 2. Misalnya kapan-kapan menjadi kapan-kapan tetapi digantikan dengan angka 2. Yang keempat, jika pada suatu akhir berakhiran huruf A dan mendapat huruf I, maka diberi tanda petik 1. Yang kedua, ada ciri-ciri ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 264 B besar HG kecil titik A tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi. Sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Adapun ciri-ciri mengenai ejaan ini antara lain, yang pertama, huruf OE dalam ejaan Soenji menjadi huruf U, yaitu Sunji. Tanda trema dalam huruf A dan I dihilangkan. Yang ketiga, tanda baca petik 1 ditulis dengan huruf K. Misalnya kata petik 1 menjadi katak. Yang keempat, penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu berlari-larian dan berlari angka 2 dan pakai akhiran an. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Berikut ini merupakan contoh perbedaan ejaan. Yang misalkan salah satunya kata khusus dari ejaan yang disempurnakan. Jika digantikan dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik, yaitu menjadi khusus, huruf K diganti dengan huruf C. Serta pada ejaan Van Ophuijsen, kata khusus diganti menjadi
K-nya menjadi C, serta huruf U menjadi OE, jadi koesos. Ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan ejaan dilakukan sesuai dengan ruang lingkupnya. Adapun penjabaran ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian huruf, seperti abjad, vokal, konsonan, pemenggalan kata, serta data diri. Yang kedua adalah penulisan huruf, seperti huruf kapital, non-kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang ketiga ada penulisan kata, misalnya seperti kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata sandang, partikel, singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan. Yang keempat ada penulisan unsur serapan. Penulisannya harus sesuai dengan kaidah ketatabahasaan bahasa Indonesia. Yang terakhir, ada pemakaian tanda baca, seperti tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, serta tanda penyingkat. Jadi kesimpulan untuk mempelajari materi ini adalah kita jadi lebih mengenal tentang kalimat yang menggunakan tanda baca, sehingga kita dapat memberikan contoh maupun penggunaan kalimat di kehidupan sehari-hari dengan benar. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.